sahabat Genki Ajar Indonesia, perkenalkan saya Siti Ardina Purnama Mustari dan rekan di sebelah kanan saya Ahmad Fauzan, dan rekan di sebelah kiri saya Aditya Dwi Satria Murat. Kami dari SMP Negeri 1 Bau-Bau. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel. Hai guys, Hai. kalian tahu tidak? Harga gorengan di kantin udah naik loh. Kok bisa naik ya? Nah, ini pasti dampak dari kenaikan harga BBM. Iya benar, kira-kira gimana ya cara menyelesaikan persoalan harga BBM-nya naik ini? Kita bisa loh membuat bahan bakar biodiesel dari minyak bekas gorengan sebagai alternatif. Wah, boleh tuh, kan itu juga salah satu cara agar kita dapat menghemat energi. Baru-baru ini pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak. Kenaikan ini tidak lepas dari pencabutan subsidi yang semula diberikan pemerintah. Pertalite naik dari harga Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Menurut pakar ekonomi dari Universitas Maluda Surabaya, kenaikan harga BBM sekitar Rp2.500 akan sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, dampak dari kenaikan harga BBM ini akan mengakibatkan banyak hal. Di antaranya penurunan daya beli, naiknya harga bahan pokok, peningkatan angka pengangguran, dan kemiskinan. Ditambah lagi, persediaan energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara di Indonesia yang selama ini kita gunakan semakin berkurang dan diperkirakan akan habis pada 2025. Tentu saja, saat ini kita sedang dalam krisis energi dan terpaksa mengandalkan impor BBM dari negara asing. Untuk mencukupi kebutuhan BBM, tiap hari pemerintah mengimpor tidak kurang dari 150 juta US dollar bahan bakar minyak. Bahkan pembelian bahan bakar minyak negara kita mencatatkan defisit besar dalam neraca perdagangan. Jika dibiarkan, tentunya akan menghambat pembangunan. Untuk bahan bakar jenis solar, konsumsinya terus meningkat sebesar 5% per tahun. Padahal, produksi dalam negeri hanya 75% dari total kebutuhan. Tidak seimbang bukan? Oleh karena itu, perlu strategi yang tepat untuk menanggulangi krisis dengan pemenuhan kebutuhan energi yang memadai dan berkelanjutan. Indonesia kaya akan sumber daya alam terbarukan yang bisa menjadi solusi ketahanan energi nasional, salah satunya adalah biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar terbarukan dari bahan baku lemak hewani maupun nabati, berupa methyl ester. Asam lemak yang telah lama disebut sebagai pengganti minyak bumi. Salah satu bentuk bahan baku biodiesel yang terkenal di Indonesia adalah minyak kelapa sawit. Namun ternyata minyak jelantah atau minyak bekas gorengan dapat menjadi bahan baku biodiesel. Bagaimana ya cara mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar minyak? Berikut penjelasan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah minyak jelantah, termometer, metanol, saringan teh, gelas takar, soda api, corong, timbangan digital, botol kaca, dan masker medis. Langkah pertama yaitu ambil satu botol dan potong bagian bawah botol. Tahap kedua, ambil satu botol yang berbeda dan tancapkan paku pada tutup botol tersebut. Tahap ketiga, potong sisi masker untuk diambil 2 atau 3 lapisan masker sebagai penyaring minyak jelantah yang kotor. Tahap keempat, saring minyak jelantah kotor dengan saringan yang telah diberi lapisan masker. Tahap kelima, timbang soda api atau NaOH sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk menentukan seberapa banyak soda api yang dibutuhkan, diketahui 3 gram NaOH atau soda api untuk 1 liter minyak. Minyak jelantah dimiliki yaitu 500 ml atau sama dengan 0,5 liter. Maka, volume minyak jelantah sama dengan NaOH yang dibutuhkan. 1 liter minyak sama dengan 3 gram NaOH atau 0,5 liter sama dengan 1,5 gram. Setelah itu, ukur volume metanol yang akan digunakan. Setelah ditimbang, soda api dimasukkan ke dalam botol kaca. Kemudian, larutan dikocok sampai soda api larut dengan sempurna. Tahap ke-6, minyak jelantah yang telah disaring dipanaskan hingga suhu antara 60-70 derajat Celcius. Tahap ke-7, masukkan metanol dan soda api ke dalam minyak jelantah yang telah dipanaskan lalu dihomogenkan selama 10-15 menit. Tahap ke-8, masukkan minyak yang telah dihomogenkan ke dalam botol yang dipotong bagian bawahnya, lalu diamkan selama kurang lebih 24 jam.
Setelah didiamkan selama kurang lebih 24 jam, akan terlihat gliserin yang mengendap ke bagian bawah wadah botol dan di atasnya terdapat cairan yang disebut biodiesel. Pada tahap ke-9, pisahkan gliserin dari biodiesel. Dan tahap selanjutnya adalah pencucian. Masukkan biodiesel ke dalam botol yang tertancap paku, lalu tambahkan air panas sebanyak 2 kali volume biodiesel. Tutup botol dengan paku yang tertancap, lalu bolak-balikan botol. Setelah itu, lepaskan paku dan buang air yang berada di fasa bawah. Lakukan proses ini sekali lagi. Tahap ke-11, panaskan biodiesel hingga suhu 100-150 Celcius. Setelah suhu tercapai, biodiesel didinginkan. Biasanya, para penjual dan ibu rumah tangga suka membuang minyak bekas gorengannya di sembarang tempat. Hal ini tentunya dapat berisiko bagi lingkungan hidup. Padahal minyak jelantah dapat dimanfaatkan kembali untuk dapat mengurangi beberapa resiko. Minyak jelantah dapat diolah menjadi bahan bakar biodiesel. Kita mendapatkan berbagai manfaat seperti membantu kita di saat kenaikan harga BBM sekarang ini, memberikan manfaat ekonomi, baik untuk kesehatan dan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga mendukung pembangunan daerah. Sekian video kami mengenai penghematan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.